Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ini kekuasaan Tuhan lagi yang saya katakan kepada kawan-kawan. Teringat dulu ucapan Anies Baswedan. Kalau seandainya PSN itu tidak dibuat sesuai dengan prosedur, kira-kira begitulah, tidak mengandalkan keadilan yang setara, kemudian ada hal-hal tertentu, nanti saya kutipkan video sama kawan-kawan, itu rentan dititip kanan kiri, artinya banyak titipan di proyek itu, banyak digulai proyek itu, banyak diambil uang, banyak dikorupsi. Itulah kira-kira itu pernyataan Anies, dan membuat panas kuping Jokowi, membuat aparat pemerintah bergejolak pada waktu itu. Masih ingat? Katanya ada titipan, rentan PSN itu kalau caranya tidak, saya kutipkanlah video sama kawan, rentan dititip kiri kanan, itu maksudnya. Ini membuat Jokowi panas dingin, artinya di pemerintahan panas dingin, karena PSN itu sebagai kita ketahui sendiri saja, PSN itu adalah IKN itu PSN, di Rempang itu PSN, kereta cepat itu PSN. Nah, tapi kita kutip dulu. Apa yang maksud saya kekuasaan Tuhan? Pembuktian ucapan Anies Baswedan. Bukan Anies Baswedan yang membuktikan. Sekarang dibuktikan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Nanti saya ulas ke belakang. Kita tengok dulu pernyataan dari Anies Baswedan ini yang membuat resah, panas kuping pemerintah. Anies Baswedan mengkritik proyek strategis nasional yang saat ini sedang berjalan rentan dijadikan proyek titipan karena tidak dikelola dengan sistem yang baik. Anies menyebut penyusunan PSN menjadi masalah karena tidak transparan dan tidak melibatkan publik sehingga kerap menimbulkan konflik di masyarakat. Dan kembali menyuarakan kritikan yang membuat telinga istana memerah. Anies menyoroti proyek strategis nasional pemerintah dalam pidatonya di rapat koordinasi nasional Rakornas pertama Partai Masyumi di Jakarta Sabtu lalu. Kebijakan-kebijakan yang tanpa governance yang benar dia muncul. Saya beri contoh. Satu ketika saya ditanya tentang PSN, program strategis nasional. Saya sampaikan, program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi, dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, lalu rujukannya apa? Rujukannya ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Turunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Turunannya kemudian program strategis nasional, merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Itu pernyataan Anies yang membuat gerah pemerintah. Sampai-sampai Jokowi pun menanggapi. Tunjuk saja katanya, tunjuk saja. Ada yang lain mengatakan ini adalah hal yang fitnah, macam-macam lah. Mau dikadukan macam-macam Anies pada waktu itu kan. Masih ingat kawan-kawan. Dan saya sebagai pengamat langit, pengamat super dari langit, lisensi saya dari langit cuma. Dan rupanya Tuhan tidak tinggal diam kawan-kawan. Mungkin tidak menyadari. Anies Baswedan pun tidak menyadari karena tujuannya baik kepada semua rakyat Indonesia. Karena kita tahu PSN itu banyak yang jadi masalah. Di Rempang itu penduduknya sampai diusir dari kampung halamannya gara-gara PSN. Dipaksakan, diboldoser, dipiting. Kan itu yang kemarin terjadi. Masih ingat kawan-kawan, sampai Panglima mengatakan mau dipiting. Luhut mengatakan mau dibuldoser kalau yang menghalangi. Ini kata Anies Baswedan, kalau udah seperti itu rentan dititipi, rentan dikorupsi. Dan ini yang menjadi bukti, bukan siapa-siapa yang membuktikan, Tuhan melalui PPATK. PPATK menyebut ada 36,67% dana proyek strategis nasional atau PSN yang masuk ke rekening subkontraktor dipakai di luar urusan pembangunan proyek terkait. Dana itu justru mengalir ke sejumlah pihak, mulai dari aparatur sipil negara hingga politikus. Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangan pers refleksi kerja PPATK 2023 Rabu pagi. Sepanjang tahun 2023, 36,67% dana untuk proyek strategis nasional digunakan untuk kepentingan pribadi menggunakan berbagai modus.
Adapun modus yang dimaksud seperti penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana, pembelian aset properti, kendaraan hingga perhiasan, serta penggunaan safe deposit box hingga penggunaan valuta asing dalam upaya suap atau gratifikasi. Namun Ivan tidak merinci lebih jauh PSN mana yang lebih banyak bermasalah. 6,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatur sipil nasional, politikus, serta dilakukan pembelian aset dan investasi oleh para pelaku. Lihat apa yang terjadi. Bukan Anies yang membuktikan, Jokowi suruh tunjuk PSN yang mana ke Anies Baswedan. Tapi Tuhan menunjukkan, Ivan, ketua PPATK, menunjukkan sama Jokowi. Ini yang bermasalah sekarang. 36% dananya. Itu luar biasa kawan-kawan. Artinya apa? Anies ini dibimbing oleh Tuhan untuk berkata-kata. Ini menurut saya. Jangan sampai terdengar oleh Anies Baswedan. Ya, nanti dia jadi bangga. Tidak, jangan disampaikan sama dia. Karena ini untuk kita-kita pendukung aja. Bahwa Anies Baswedan ini kalau kita dukung, karena dia dari Tuhan. Dia harus selalu berlindung dari Tuhan. Kemudian Tuhan yang membuktikan melalui PPATK. PPATK itu siapa? Itu pemerintah. Pemerintah juga di bawah lagi itu. Tapi dia menohok, nggak sadar sebenarnya. Tapi memang dukungan kepada Anies Baswedan secara saya katakan secara dari langit. Karena nggak mungkin kalau sampai ini terjadi, kalau sampai Jokowi marah, Ivan bakal dipecat juga. Tapi kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Tetapkah dukung Anies Baswedan untuk perubahan negeri ini. Terima kasih.